Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisda Sausana Nabibah dari Unit Taman Asri. Di sini saya akan menjawab tugas video kedua program kebimbaan. Nomor 1. Jelaskan makna setiap ayat dalam 7 nilai dasar Bimba yang Anda pahami. Ayat pertama yaitu ada yang berbunyi bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan fun learning. Yaitu yang saya pahami tentang ayat tersebut adalah bahwa di Bimba itu cara membimbing anak sepenuhnya menyenangkan, karena poinnya itu adalah fun learning, ya, artinya pembelajaran yang menyenangkan. Jadi sudah pasti membimbingnya tanpa ada rasa paksaan sama sekali. Yang kedua, bunyinya bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa, yaitu bahwa setiap anak atau seluruh anak di dunia ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita sudah dikasih anugerah, berarti dalam artian berharga, maka anak tersebut adalah titipan yang sangat berharga dari Tuhan, yang mana harus kita jaga, yaitu dengan cara beri hak anak sepenuhnya, seperti pendidikan yang baik, hak bermain, dan hak kasih sayang, dan lainnya. Yang ketiga, bunyinya bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa, yaitu bahwa kita tahu pendidikan yang menyenangkan itu harus tercipta agar anak tidak mudah bosan dan tentunya untuk menambah minat belajar dan baca anak semakin berkembang. Keempat, bunyinya bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individual system. Yang keempat, bunyinya bahwa pendidikan secara bertahap small step system dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan fun learning. Bimba itu cara bertahap atau small step system, itu termasuk syarat untuk keberlangsungan membimbakan. Jadi kita membimbing anak melihat dari kemampuan anak dan kemauan anak tersebut. Jadi tidak boleh kita paksakan sama sekali. Kemudian dengan individual system, yaitu di mana anak menjadi tujuan motivator. Dan dengan adanya individual system, maka terciptalah small step system atau bertahap. Yang kelima, yaitu bunyinya bahwa bimbingan minat belajar anak Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Jadi pendidikan itu adalah hak bagi setiap anak, harus merasakan hak pendidikan, yaitu pendidikan yang seperti apa, terlebih agar anak senang dengan belajar, yaitu yang fun learning yang telah Bimba terapkan. Tetapi kita harus ingat bahwa belajar itu bukanlah menjadi kewajiban anak, tetapi kewajiban orang dewasa untuk mengarahkan, membimbing, dan memastikan agar anak dapat pendidikan yang nyaman dan layak. Kemudian bunyi ayat yang ke-6, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar sepanjang hayat, yaitu ketika kita sudah menjadi bagian atau komunitas Bimba, maka syaratnya adalah senantiasa menjadi manusia yang senang belajar sepanjang hayat dan tentunya dengan minat yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ayat ke-7, bahwa setiap anggota komunitas Bimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Itu jadi kita seseorang yang menjadi komunitas Bimba senantiasa atau selalu berusaha untuk menebarkan dan mensosialisasikan kebimbaan kepada orang-orang terdekat kita atau masyarakat. Nomor 2. Jelaskan konsep relawan Bimba A-I-U-E-O serta tanggung jawab sebagai relawan Bimba A-I-U-E-O yang Anda pahami. Konsep relawan Bimba tentang konsep dasarnya yaitu menjadi relawan yang tulus sepenuh hati dan ikhlas tanpa adanya paksaan, dan tanggung jawab relawan yaitu
Yang paling utama dari relawan Bima IUEO adalah tanggung jawabnya. Ketika kita sudah diberi tanggung jawab, berarti secara nggak langsung kita sudah dipercaya dan diberi amanah. Tanggung jawab kita sebagai relawan. Nomor 3. Sudahkah Anda menerapkan 7 nilai dasar Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Insya Allah sudah. Mana? Insya Allah sudah, yaitu salah satunya dengan 7 nilai dasar Bimba ayat ke-6, di mana kita senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat, yaitu yang saya terapkan pada diri saya sendiri, dimanapun tempatnya, siapapun orangnya yang menyampaikan tentang suatu ilmu kebaikan, maka harus kita ambil secuil ilmu itu dari beliau yang beliau kasih ke kita. Karena menjadi pembelajar itu tidak terikat oleh waktu. Dan ada satu kata mutiara yang selalu saya ingat. Belajarlah engkau dari buayan hingga ke liang lahat. Dimana waktu belajar kita itu dari dilahirkan kita dari seorang ibu, dari buayan, sampai waktunya itu habis, yaitu sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi waktunya itu tidak terbatas dan berjangka waktu lama. Nomor 4, sudahkah Anda menerapkan tanggung jawab sebagai relawan? Sudahkah Anda menerapkan tanggung jawab sebagai relawan Bima IUEO? Berikan contoh konkret. Insya Allah sudah, walaupun masih dalam tahap belajar, yaitu ketika kita sudah membimbakan satu anak misalnya. Nah, dari awal proses bermain, kemudian di dalam kelas, sudah sepenuhnya anak tersebut menjadi tanggung jawab kita. Dan dari bermain modul, kemudian ajak anak berdialog, kemudian memverbalkan anak dan juga mendikte, dan kemudian sampai kita mau siap-siap mau pulang, itu pun tetap dari tanggung jawab kita. Sampai alat-alat anaknya masih ada yang ketinggalan apa enggak, nah itu menjadi tanggung jawab kita. Bahkan amanah tentang tanggung jawab, yaitu tanggung jawabnya agar kita selalu menjadi relawan yang baik dan judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Nomor 3. Sudahkah Anda menerapkan 7 nilai dasar Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Insya Allah sudah, yaitu salah satunya dengan 7 nilai dasar Bimba ayat ke-6, di mana kita senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat, yaitu yang saya terapkan pada diri saya sendiri, dimanapun tempatnya, siapapun orangnya yang menyampaikan tentang suatu ilmu kebaikan, maka harus kita ambil secuil ilmu itu dari beliau yang beliau kasih ke kita. Karena menjadi pembelajar itu tidak terikat oleh waktu. Dan ada satu kata mutiara yang selalu saya ingat. Belajarlah engkau dari buayan hingga ke liang lahat. Dimana waktu belajar kita itu dari dilahirkan kita dari seorang ibu, dari buayan, sampai waktunya itu habis, sampai kita masuk ke liang lahat. Jadi waktunya itu tidak terbatas dan berjangka waktu lama. Nomor 4, insya Allah sudah, walaupun masih dalam tahap belajar, yaitu ketika kita sudah membimbakan satu anak misalnya. Nah, dari awal proses bermain, kemudian di dalam kelas, sudah sepenuhnya anak tersebut menjadi tanggung jawab kita. Dan dari bermain modul, kemudian ajak anak berdialog, kemudian memverbalkan anak dan juga mendikte, dan kemudian sampai kita mau siap-siap mau pulang, itu pun tetap dari tanggung jawab kita. Sampai alat-alat anaknya masih ada yang ketinggalan apa enggak, nah itu menjadi tanggung jawab kita. Bahkan sampai anak menunggu jemputan pulang, nah itu pun masih tanggung jawab kita. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.